Halo semua, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama Mas Ahko di sini. Yang kali ini akan menceritakan salah satu film seru dari Amerika yang berjudul berlatar belakang pada perang di Afghanistan. Beberapa tentara Amerika mencoba merangsek masuk ke dalam sebuah perkampungan untuk menghancurkan sarang para teroris. Tujuh tahun pun berlalu sejak peristiwa perang di Afghanistan. Davi yang sekarang menjadi rakyat biasa setelah memutuskan untuk pensiun dari kemiliteran terlihat berada di sebuah bar untuk sekedar minum-minum. Tak sengaja, dia melihat beberapa orang yang sedang bermain judi di tempat itu yang membuatnya ingin ikut bermain juga di sana dengan menukarkan jam tangan miliknya. Namun, setelah beberapa kali permainan, Ucok tidak terima kalau dia kalah dengan Davi dan menuduhnya curang, yang kemudian memberikan kode kepada teman-temannya untuk menghabisi Davi. Ucok tidak menyangka kalau Davi bisa mengalahkan teman-temannya dengan begitu mudahnya, karena mereka semua juga tidak mengetahui kalau orang yang akan mereka hajar itu adalah mantan pasukan terlatih yang banyak menghabiskan waktunya di Timur Tengah. I'm taking my money and I'm taking my watch. Vasco. Keesokan harinya, Max Bomer mendatangi kamar motel Davi dan mengajaknya untuk ikut bekerja sama dengannya. Max yang semalam juga berada di bar itu menyaksikan dengan sangat jelas bagaimana kemampuan Davi dalam bertarung. Karena Max menilai kemampuan bertarungnya bisa menjadi ladang emas bila dimanfaatkan oleh orang yang tepat. Namun Davi terlihat tidak peduli dengan Max karena dia juga tidak mau dimanfaatkan oleh seseorang. Karena baginya negara sudah begitu lama memanfaatkannya. Tetapi Max tidak menyerah begitu saja dan menawarinya makan pagi bersamanya untuk membicarakan perihal ini. Max pun bertanya apakah uang yang dihasilkan dia semalam cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Karena Max melihat dia mempunyai potensi yang besar untuk mendapatkan uang yang banyak dari kemampuannya dalam bertarung. Max mengatakan kalau dia sebenarnya adalah seorang penyalur untuk para petarung bebas jalanan. Dia baru bebas dari penjara 2 minggu yang lalu karena beberapa kasus yang menimpanya, tetapi dia bukanlah seorang penipu. Max melihat kalau tatapan matanya semalam dalam perkelahian itu mengisyaratkan kalau dia ingin mencekik orang-orang itu hingga tak sadarkan diri. Max menduga kalau Davi terlalu banyak menyimpan amarah di pikirannya dan Max adalah satu-satunya kesempatan untuknya melepaskan semua amarah itu. Davi yang penasaran dengan apa yang dikatakan Max lalu mencoba untuk mengikutinya dan sampailah mereka di sebuah tempat pertarungan jalanan pinggiran kota. Mereka lalu bertemu dengan Fosco, orang yang menjadi bandar dalam pertarungan ilegal itu. Fosco bertanya kepada Max apakah orang ini yang diajukannya dalam pertarungannya. Bila benar, dia akan menyediakan pertarungan tambahan khusus untuknya dan akan langsung berhadapan dengan Karlov, seorang petarung yang tak terkalahkan milik Fosco. Terlihat Fosco nampak sangat meremehkan Davi karena baginya Davi terlihat seperti pengecut yang ingin pergi dari tempat itu. Bahkan dia menawari semua orang untuk bertaruh atas namanya dan akan memberikan 10 kali lipat bila Davi mampu mengalahkan petarungnya. Tidak terima dengan ucapannya, Davi pun memutuskan untuk bertarung dengan Carlo. I'll give you 10-1 on the web pussy. Easy fucking money, Max. Hanya dengan beberapa pukulan saja, Karlov pun tersungkur di atas tanah tanpa dia bisa melayangkan satu pun pukulan kepada Davi. Dan tak berselang lama, beberapa polisi pun datang ke tempat itu untuk menghentikan pertarungan ilegal itu. Di saat perjalanan mereka, Max pun memberikan uang hasil taruhan itu kepada Davi. Dia pun agak terkejut dengan uang itu, karena ternyata diam-diam Max bertaruh untuknya dengan uang milik Davi. Dia sengaja melakukan itu, karena uangnya telah habis untuk menraktirnya makan pagi. Sedangkan dia melihat peluang kalau Davi tak akan kalah dan Fosco menawarkan 10-1 untuk kemenangannya.
Max pun lalu menawari Davi untuk ikut tinggal di rumahnya karena dia tahu kalau Davi tak punya tempat tinggal di Los Angeles. Singkat cerita, sampailah mereka berdua di rumah Max yang kebetulan adiknya Max, Rachel, sedang mempunyai masalah dengan pacarnya Stanley yang tiba-tiba mengamuk mengacak-acak rumahnya mencari sesuatu. Stanley pun mencoba menyerang mereka berdua, namun hanya dengan satu pukulan dari Davi, Stanley pun dibuat pergi dari sana. Rachel pun terkejut melihat Max di sana karena tidak menyangka kalau dia telah keluar dari penjara. Stanley pun lalu menemui bosnya Parker di suatu tempat. Parker lalu menanyakan di manakah sisa uang pembayaran hasil penjualan narkoba karena uang itu adalah milik Ellen, seorang polisi korup di kepolisian Los Angeles. Stanley yang sangat ketakutan pun menjelaskan kalau uang itu masih ada dan berada di rumah pacarnya Hannah. Namun, Ellen yang terlanjur kecewa kalau uangnya tidak berada di sana, lalu menembakkan pistol di kepala Stan yang membuatnya mati. Dia pun lalu meminta Parker untuk segera menyediakan uang itu, jika tidak ingin bernasib sama dengan anak buahnya. Keesokan harinya, Max pun menemui Parker di tempat latihan sesana tinju miliknya. Parker lalu bertanya di manakah uangnya, karena dia sudah menantikan lama hutang miliknya dibayarkan oleh Max sepulangnya dari penjara. Karena hutangnya kini sudah membengkak di angka $39.000. Max pun sangat terkejut mendengar itu, karena sebelum masuk penjara, dia hanya meminjam uang $20.000. Tetapi Parker mengatakan, untuk menyuap para polisi itu memang dibutuhkan biaya yang sangat besar, dan seharusnya dia beruntung karena tidak mendekam di penjara dalam waktu yang lama. Parker akan memberikannya waktu seminggu lagi untuk melunasi hutang-hutangnya jika tidak ingin keluarganya terlibat dalam masalahnya. Max pun tak ingin Parker melibatkan keluarganya dalam hutang-hutangnya dan memberikan kesempatan untuknya melunasi itu semua dalam sebuah pertarungan. Max mempunyai petarung yang bagus dan akan melawan petarung terkuat Parker dengan taruhan seluruh hutang-hutangnya. Bahkan dia menaikkan taruhannya sebanyak 3-1 jika Parker berhasil memenangkan pertarungan itu. Parker yang tertarik dengan nilai taruhannya menyetujui permintaan Max dan menunggunya besok malam di tempat biasanya. Davi masih sering teringat tentang masa lalunya yang kadang-kadang membuatnya merasakan sakit di kepalanya. Hannah yang pulang dari bermain mengatakan kepada Davi kalau samsak tinju itu sering digunakan ayahnya untuk berolahraga. Namun dia telah mati karena sebuah kecelakaan. Rachel yang kebetulan mendengarkan suara putrinya sudah pulang memintanya untuk masuk, begitu juga dengan Davi karena dia telah menyiapkan makan malam untuk mereka. Tak berselang lama, Max pun sampai ke rumah ketika mereka bertiga sedang menikmati makan malam. Di saat hanya Davi dan Max saja berada di meja makan, Max selalu mengatakan kalau dia sudah menyiapkan pertarungan lagi untuknya, dengan tempat dan uang yang lebih banyak. Max juga mengatakan, selain uang yang lebih banyak dari yang bisa mereka dapatkan jika Davi memenangkan pertarungan itu, hutangnya dengan temannya juga bisa lunas karena bantuannya. Meskipun Davi sebenarnya agak berat melakukan itu, namun demi Max dan juga uang yang lebih banyak yang bisa dia dapatkan untuk bertahan hidup, dia pun mengiyakan permintaan Max. Singkat cerita, sampailah mereka berdua di arena pertarungan itu dan bertemu dengan Parker yang sudah menunggu mereka di sana. Namun tiba-tiba Davi mengatakan kalau dia ingin taruhannya dinaikkan menjadi 5-1. Kalau tidak, dia akan pergi dari tempat itu. Parker pun agak kaget karena menganggap Davi mempunyai nyali untuk menggertaknya yang kemudian Parker pun menyetujuinya. We got new faces for you here tonight. Let's fucking fight! Mereka berdua pun merayakan kemenangan itu dengan penuh sukacita. Namun di saat mereka akan pergi dari sana, Parker menahan mereka dan meminta Davi untuk bertarung lagi dengan petarung andalannya bernama Carter sekarang juga. Parker seperti tidak menerima kalau dia telah kalah taruhan dengan Max. Dia pun akan menaikkan taruhannya lagi lebih banyak, serta mempersilahkan Max untuk membawa semua uang taruhan miliknya dan berjanji tidak akan mengganggu mereka lagi jika mereka menang. Davi pun tertarik dengan itu dan menyiapkan dirinya lagi untuk pertarungan selanjutnya. Nampak di awal-awal pertarungan, Davi seperti kesulitan karena berkali-kali mendapatkan serangan dari Carter. Apalagi di saat pertarungan itu, dia teringat kembali dengan masa lalunya yang membuat dia sempoyongan.
Sampailah mereka berdua di rumah Max dan menghitung semua uang yang mereka menangkan dalam pertarungan itu. Mereka nampak sangat senang karena bisa membawa uang yang banyak, apalagi kini Max tidak mempunyai hutang sama sekali dengan Parker. Max pun berterima kasih kepada Duffy karena telah mau membantunya dan bertanya tentang tujuan Duffy datang ke Los Angeles. Duffy mengatakan kalau tujuannya ke sini untuk membelikan sebidang tanah untuk ibunya yang telah meninggal tiba-tiba 2 tahun yang lalu. Waktu itu dia tidak berada di sisinya untuk mengurus ibunya ketika dia meninggal dan berniat untuk membelikan ibunya batu nisan yang layak di kuburannya. Keesokan harinya, ketika Rahel berada di rumah berdua dengan putrinya, Detektif Allen masuk ke dalam sana untuk menggeledah tempat itu untuk menemukan di mana keberadaan tas yang berisi uang yang disembunyikan oleh Stanley di rumahnya. Dengan ditemani oleh Detektif Kinsey dan beberapa bawahannya, mereka pun mulai menggeledah isi di dalam rumah itu, meskipun Rahel sempat menolak mereka. Namun, seteliti apapun dalam mereka menggeledah tempat itu, tas yang mereka cari tidak dapat mereka temukan. Detektif Kin pun mengatakan kepada bosnya kalau tas itu tidak mereka temukan di sana. Ellen pun lalu mengatakan kepada Rahel untuk segera menemukan tas berisi uang yang disembunyikan oleh Stanley jika masih ingin melihat putrinya tersenyum bahagia. Kin pun sekarang berada di sebuah bar dan bertemu dengan Kevin, salah seorang petinggi di kepolisian di bagian kriminal. Kevin mengatakan kalau orang-orang di pusat khawatir dengan pasokan uang mereka. Mereka harus segera mendapatkan kembali uang itu sebanyak $500.000 untuk menutupi kasus-kasus mereka. Dia juga tidak ingin mendengar berita tentang mereka lagi di televisi. Tetapi jika mereka membutuhkan bantuannya, dia mempunyai 6 kru pembunuh handal di kepolisian yang bisa mereka percaya, asalkan uang itu segera bisa mereka dapatkan. Malam harinya, ketika Max dan Duffy sampai di rumahnya, mereka terkejut melihat kondisi di dalam rumah mereka sangat berantakan. Rahel pun mengatakan kalau ada beberapa polisi yang mencari keberadaan Stanley dan juga uang yang dia bawa, serta seseorang bernama Parker. Mendengar nama itu, Max dan Duffy pun menuju ke tempat keberadaan Parker berada dan meminta Rahel untuk mengunci pintu dan menunggu kedatangan mereka. Singkat cerita, sampailah Max di tempat Parker. Dia sangat marah dan mengatakan, bukankah urusan mereka berdua sudah selesai? Kenapa Parker harus mengirim polisi ke rumahnya dan mengancam adiknya? Namun Parker mengatakan kalau dia tidak ada urusannya dengan itu. Dia tidak pernah menghubungi siapa-siapa untuk datang ke rumahnya. Yang dia tahu, Stanley masih berutang banyak uang dengan orang yang jauh lebih berbahaya dibandingkan dirinya. Jika Max tidak ingin berurusan dengan mereka, maka sediakanlah uang yang berada di rumahnya. Juga memaksa Duffy untuk bertarung lagi dengannya. Parker akan memberikan waktu 48 jam untuk mereka berpikir lagi dengan penawarannya. Ketika mereka berdua berada di luar, tak sengaja mereka berpapasan dengan Ellen dan juga Kin. Duffy menduga kalau yang mereka hadapi ini adalah para polisi korup yang sangat berbahaya untuk mereka. Duffy akan membantunya dengan apapun masalah yang terjadi di keluarganya karena dia telah menganggap mereka sudah seperti keluarganya. Max pun lalu menemui Fosco dan meminta bantuannya untuk mencarikan lagi pertarungan baru untuk Duffy. Namun Fosco sepertinya agak ketakutan melihat Max berada di sana karena dia telah mendapatkan ancaman dari Parker jika dia terlihat bersama dengannya saat ini, maka tak segan-segan Parker akan mengirim anak buahnya untuk membunuhnya karena Parker ingin balas dendam dengan Max setelah kekalahan yang banyak dengannya. Jikapun dia menginginkan sebuah pertarungan di luar kendali dari Fosco, itu pun mereka harus datang ke sebuah lokasi di mana para polisi memegang penuh semua kendali di sana. Ketika berada di rumah, Rahel mendatangi Duffy yang terlihat tidak bisa tidur karena sedang memikirkan sesuatu. Rahel mencoba bertanya bagaimana rasanya bergabung menjadi militer. Awalnya, itu terlihat sangat mudah. Ketika saat muda dulu dia bergabung, Duffy berpikir kalau dia bisa mengubah dunia setelah gabung di kemiliteran. Namun ternyata dunia yang mengubahnya setelah dia melihat hal-hal yang buruk terjadi pada dirinya. Dia kehilangan teman dan saudara yang baik, apalagi ketika malam saat menutup mata. Dia seperti melihat jelas wajah-wajah mereka di ingatannya. Dia belum bisa untuk kabur dari pikirannya itu. Maka sebab itu, dia terus berpindah ke satu kota dengan kota yang lainnya. Malam berikutnya, Max dan Duffy pun telah sampai di arena pertarungan yang telah diatur Fosco untuknya. Di sana, terlihat juga Ellen dan juga Parker yang bertaruh banyak untuk Santiago yang merupakan polisi terlatih bawahan Ellen. Parker pun mengatakan kalau bukan karena Stanley, masalah mereka tidak akan berlarut-larut. Namun jika Ellen mencoba untuk menyeretnya dalam permainan yang dia buat, terpaksa Parker harus membuka semua kebusukan Ellen. Dia mempunyai semua bukti kejahatan yang dia buat. Seorang detektif LAPD berprestasi selama 20 tahun yang terlibat narkoba, uang, geng, dan juga kartel. Tak berselang lama, pertarungan antara Duffy dan juga Santiago pun terjadi di arena itu.
Tetapi karena Santiago ternyata mati dalam pertarungan itu, kini mereka menjadi incaran oleh para polisi yang ada di Los Angeles. Ellen pun mengatakan kepada Kin untuk membuatkan laporan atas kematian Santiago ketika dia menyamar. Dia juga memintanya untuk menghabisi semua orang yang terkait dengan ini, termasuk Parker yang mencoba untuk memeras mereka, dan pastikan tidak ada lagi orang yang menghantui mereka di kota ini. Rahel pun lalu menemui putrinya setelah menemukan tas yang berisi uang itu di bawah tong sampah. Rahel menduga kalau selama ini Hannah telah menyembunyikan uang itu. Hannah pun mengatakan kalau dia memang sengaja melakukan itu karena dia tidak suka dengan perilaku pacar ibunya yang sewenang-wenang terhadapnya. Namun, dia tidak menduga kalau tindakannya itu membuat para polisi datang ke rumah mereka dan mengacak-ngacak rumah mereka. Rahel pun lalu menelepon Max dan mengatakan kalau dia telah menemukan tas berisi uang itu. Namun Max mengatakan untuk menyimpan saja uang itu karena mereka akan membutuhkannya dan minta Rahel untuk segera berkemas-kemas pergi dari sana. Ketika mereka semua akan naik mobil, tiba-tiba sebuah mobil melintas di depan mereka dan melepaskan beberapa tembakan yang mengenai tubuh Hannah. Max pun lalu menghubungi ambulans untuk segera datang ke rumahnya, menolong Hannah dan membawanya ke rumah sakit. Davy pun mengajak Max untuk segera mengakhiri semua peristiwa yang terjadi malam ini juga, dan meminjam ponsel miliknya untuk menghubungi seseorang yang mungkin bisa membantu mereka. Sampailah Davy dan Max sebuah tempat di mana Don berada. Don merupakan teman baik Davy ketika mereka bersama di kemiliteran. Sudah 7 tahun lamanya mereka tidak bertemu setelah mereka memutuskan untuk pensiun dari kemiliteran. Don bertanya kepada Max apakah dia menceritakan semua kisah Davy kepadanya tentang bagaimana seorang legenda 2 kali pernah menyelamatkan nyawanya saat perang di Kenya dan Mogadishu. Davy mengatakan maksud dan tujuannya menemuinya. Dia butuh beberapa senjata untuk berhadapan dengan para polisi korup yang mengincar nyawa mereka. Don pun menunjukkan beberapa senjata yang mungkin bisa mereka gunakan untuk melawan para polisi itu di mobilnya. Dia juga menawarkan dirinya untuk ikut bersama mereka melawan para polisi korup itu. Meskipun Don tidak begitu mengenal Max, namun selama Davy terlibat urusan dengan Max, dia akan selalu siap membantunya. Terlihat, Kin sedang mengawasi tempat Parker dari luar dan memerintahkan Kevin beserta anak buahnya untuk bersiap-siap menyerang tempat Parker. Sampailah mereka berdua di tempat Parker untuk meminta pertanggungjawabannya karena telah menembak Hannah. Sementara, Don menyusuri tempat itu untuk berjaga-jaga dari serangan-serangan yang mungkin akan terjadi di sana. Parker mengatakan kalau dia tidak pernah memerintahkan anak buahnya untuk menyerang keluarganya. Dia menduga kalau ini adalah ulah Ellen yang mencoba untuk menyingkirkan mereka setelah salah satu anak buahnya meninggal karena Davy. Tak lama kemudian, Kevin dan juga beberapa anak buahnya telah sampai di tempat Parker untuk menghabisi semua orang yang berada di sana. Don pun terkena tembakan peluru yang mengenai tubuhnya. Sementara terlihat Kin beserta bawahannya mulai masuk ke dalam sana dan menembaki mereka secara membabi buta. Namun dia lalu jatuh tersungkur setelah terkena tembakan dari Max, begitupun juga dirinya yang terkena tembakan peluru dari anak buah Kin. Ellen pun masuk ke dalam sana dan mencari keberadaan Parker yang terlihat sudah sekarat karena terkena tembakan dari Kin. Dia pun lalu menembaki Parker untuk memastikan kalau Parker benar-benar sudah mati. Ellen lalu menodongkan pistol ke arah Max yang terlihat sangat kesakitan karena terkena tembakan peluru. Dia juga meminta Davy untuk menyerah jika ingin melihat Max masih hidup. Namun, tiba-tiba... Fuck off. Ternyata sebelum ke sana, Max telah memakai rompi anti peluru untuk berjaga-jaga. Davy pun segera menyadari kalau ternyata Don sudah tak bernyawa setelah mendapatkan tembakan dari anak buah Kevin. Max lalu mengajak Davy untuk segera keluar dari tempat itu, karena tidak lama lagi polisi pasti akan datang ke tempat itu. Keesokan harinya, peristiwa tembak-menembak di sasana tinju milik Parker menjadi berita yang menggemparkan di Los Angeles, di mana diberitakan kalau para polisi sedang baku tembak dengan pengedar narkoba. Setidaknya 10 orang tewas, termasuk detektif veteran Ray Kincaid dan Ellen Ridgway yang secara tragis kehilangan nyawanya saat bertugas.
Dan sebelum film berakhir, Rahel membaca surat yang ditinggalkan oleh Davi untuknya. Dia berterima kasih padanya karena telah mau menerimanya walaupun dia orang asing. Dia juga meminta maaf karena tidak bisa menemani Hannah ketika dia siuman. Dia harus pergi untuk sementara waktu hingga semuanya mereda dan mengambil beberapa uang yang ada di tas itu untuk membelikan batu nisan yang layak untuk ibunya. Davi memintanya untuk menyiapkan kamar tamu kosong karena Rahel tidak akan pernah tahu kapan Davi akan datang lagi ke sana. Terima kasih seluruh sudah menonton rangkuman film yang Mas Ahke persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!